16 tahun yang lalu itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Ada perasaan lelah nggak atau capek nggak sih menjadi seorang penyanyi atau entertainer? Jujur justru, kok udah 16 tahun aja ya Mo gitu. Oh ya nggak berasa malahan ya? Nggak berasa, serius nggak berasa. Jadi itu yang menjadi patokan buat aku bahwa kalau kamu melakukan sesuatu, kamu mencintai pekerjaan itu, kamu merasa jiwa kamu ada di situ, mau waktu, mau capek, itu kebayar sudah. Buat aku, capek nggak sih? Nggak ada pekerjaan yang capek. Kalaupun istilahnya cuman tukang jus aja, nge-jus aja dia juga capek gitu. Betul, jadi betul. nggak ada di kamus aku memang kayaknya semuanya itu ringan-ringan aja dan didapatnya juga spontan, itu nggak ada. Jadi semuanya berproses. Iya. Nggak capek. 16 tahun justru, aduh kok 16 tahun kok belum ngapa-ngapain, justru begitu. Nggak ada, aku ngerasa capek, enggak. Aku menikmati setiap, aku pakai anting gini aja seru kan, gak semua orang kan pakai anting gede kayak gini gitu kan. Jadi dinikmati aja setiap prosesnya. Mungkin aku bisa, 16 tahun, ya masuk 19 tahun, sekarang 35 tahun, tua ya. Tapi kalau misalnya waktu bisa diputer nih, Ya. ada nggak sesuatu penyesalan yang ingin kamu perbaiki gitu dulu? Kayaknya harus perbaiki hal ini nih gitu. Begini, kalau buat aku menyesali berarti kita nggak move on ya untuk maju ke depan. Bukan menyesali, itu kan bagian dari proses kehidupan. Yang mungkin ada, kenapa ya gue nggak melakukan ini dari dulu? Contoh misalkan, tapi kan begini, aku melihat lagi bahwa pendewasaan orang itu beda-beda gitu kan. Ada pendewasaan berupa dia punya masalah ataupun mungkin dari lingkungan dia yang mensupport dia, masukan dan lain-lain. Ada juga yang mungkin berkembang dengan sendirinya gitu kan. Jadi kalau aku merasa bahwa kalau menyesali tidak ada sama sekali yang aku sesali. Tapi yang aku nikmatin adalah prosesnya. Aku bisa sampai di 35 tahun sekarang. Yang aku mungkin yang inginkan adalah aku pengen jadi produser untuk diriku sendiri. Aku pengen menentukan musik apa, lagu apa, idealisme dan segala macam yang mungkin aku baru melakukan sekarang, tidak 16 tahun yang lalu gitu kan. Kalau dulu kan, oh iya Jobius 100 titik deh ya, kampanye zaman dulu kan. Seru. Kalau sekarang lebih kayaknya pengen dia memberikan sesuatu yang lebih ke karya gitu lebih ke karya, kayaknya lebih maksudnya ya seniman tuh apa selain kamu nyanyi manggung-manggung, kasihlah gitu sesuatu karya yang mungkin itu sedikit terlena yang kayak males, kadang-kadang kan memulai itu kan males. Nah makanya itu harus semangatnya itu harus tetap jaga dan memang harus tetap konsis gitu. Iya, memulai mimpinya. Itu yang susah ya, benar kayak gue tuh harus memulai terus, harus belajar terus. Harus mau kita mau, iya, gak ada batasan kan ada batasan, untuk betul ya, kreativitas untuk kan. kreativitas Iya. benar-benar. Iya. Selvi ini termasuk penyanyi yang tidak ada berita kontroversi atau gosipnya nih. Apakah memang tertutup? Wah. Masuk ke dunia hiburan itu, kamu harus punya pilihan. Pilihan itu ada mau kehidupan yang dieksploitasi ataupun tidak. Dan memang untuk aku pribadi pilihan aku adalah seperti begini gitu. Jadi ketika aku udah milik publik, aku udah sebagai penyanyi, ketika aku keluar di panggung itu udah milik semua masyarakat gitu kan. Nah, apa iya kehidupan pribadi juga jadi milik? Iya kan? Sebenarnya itu pilihan. Jadi berita itu ada juga karena dikasih akses sebetulnya. Jadi nggak ada itu, maksudnya orang yang sampai ngoprek masuk rumah kita segala macam nggak ada. Jadi ya memang itu adalah pilihan hidup aku untuk menjaga privacy. Mungkin ya ini adalah private life-nya aku. Ya ini boleh deh untuk tahu semua orang. Tapi ada juga, tapi bukan berarti menutupi. Tapi ya seperti orang ya misalkan kayak saya punya anak ya semua orang tahu. Saya menikah, saya divorce ya semua tahu. Tapi mungkin tidak memberikan akses lebih karena memang itu adalah pilihan saya untuk di karir itu sendiri. Iya, kalau diri pribadi itu nggak boleh tertutup ya. Kalau pintu tertutup. baru, apalagi zaman harus sekarang. ditutup, harus dikunci, ya kan? Kalau enggak, sekarang cuci tangan juga jangan lupa. Cuci tangan, sanitizer ya. Iya dong, gitu. Mau tadi kan semprot-semprot juga antibakteri. Ya. Dari awal datang gitu, aku melihat kamu, asik. Kenapa mau? Penampilannya tuh luar biasa gitu ya, gitu ya. Sesuatu sekali gitu, elegan, santun, berkelas gitu ya. Emang penampilannya seperti ini? Emang bisa dibuat-buat ya mau? Capek deh mau kayaknya dibuat-buat. Iya juga sih. Alhamdulillah, memang begini aku. Ya adanya begini, aku ya begini gitu. Jadi capek juga jadi bebeknya ya. Orang ke kiri, ikut kiri, kanan gitu kan. Aku nanti Rimo ada saingan kalau aku tiba-tiba rambutnya Jambul Kastultiwa lagi nanti. Ya kan? Ini apa mau? Kok tiba-tiba kamu stalker aku? Nah, ini ada beberapa foto. Ini foto waktu nyanyi dan di acara apa nih?
Ini di MNC TV, ini untuk KDI pada saat itu. Ini ala-ala area dinding-dinding gitu kan ya. Kalau ini lagi pemotretan, ini biasa untuk portfolio ya. Biasa kita memang tahunan harus seperti itu. Jadi wajah selfie yang terbaru tahun 2019 seperti apa, 2020 seperti apa gitu. Nah, kalau ini ketika selfie nyanyi untuk acara Diplomatic Night di Saudi Arabia di Jeddah. Ini lagi di rumahnya Konjen RI ya. Gitu. Jadi ini sebelum cus ke Grand Hyatt pada saat itu, Grand Hyatt Saudi Arabia untuk nyanyi untuk acara diplomat seluruh dunia ya, seluruh negara. Kalau ini yang biru tadi itu pemotretan biasa, pemotretan edisi mau Ramadan, tapi itu kerudungnya agak dicopot dulu pada saat itu, jadi biarkan tergerai begitu dulu ya. Ini baju Ramadan nggak apa-apa lah ya. Iya, tertutup semua semua. Nah, ini yang paling baru kayaknya ini. Ini 2019, 2019, setahun yang lalu. Memang nggak berubah ya mukanya. Wajahnya ya. 16 tahun dari zaman sekarang sama ya? Iya, memang begitu kan. Malah lebih muda gitu. Formalin nama aku saingan. Jadi ini 2019, biasa ini untuk portfolio juga. Kita memang senang foto anaknya. Gitu. Foto model gitu ya. Gitu kan, set. Penampilannya luar biasa, ya kan? Nah, bisa nggak kasih tips ke hobbers atau ke teman-teman yang pengen berdandan atau bergaya yang mau jadi selebritis atau artis? Hai hobbers, gitu ya. Yang pertama gini, kalau buat aku pribadi gini sih, kamu sukanya apa? Itu kan dimulai berdandan itu kan dari kesukaan kita, entah itu warna, ada orang yang senang pakai rok atau jeans dan lain-lain. Jadi kenali dirimu sendiri, terus badan juga kan ada yang tingginya berapa, ada warna kulitnya apa, itu harus benar-benar kayak kita pacaran deh sama diri sendiri gitu kan. Jadi kayak kita harus tahu diri kita sendiri, terus harus kayak punya personality aja gitu. Jadi style juga kita nggak bisa, belum tentu cocok di kamu, di orang bagus, di kamu cocok gitu. Jadi itu balik lagi ke selera, disesuaikan. Jadi pilih sesuatu yang ringan aja dulu, yang kamu suka, yang kamu nyaman. Dan yang pasti harus comfortable, harus nyaman. Ketika gitu kan nggak mungkin dong mau ke mall tiba-tiba pakai bajunya yang kayaknya baju-baju ala KKI gitu ya. Jadi kalau buat aku baju itu sesuatu yang mencerminkan diri kamu pribadi. Nggak usah ngikut kiri kanan ataupun fashionnya, boleh aja sih yang lagi happening sekarang ini. Kalau pas dipakai pas, monggo gitu kan. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih seneng yang bukan konvensional, yang lebih yang long last gitu, warna-warna pun yang basic gitu kan. Tapi balik lagi ada orang yang seneng yang jreng apa segala macam. Jadi diri sendiri aja deh. Diri sendiri aja ya. Terus yang nyaman, terus disesuaikan dengan acara, nggak tiba-tiba pakai baju renang terus ke mall kan nggak mungkin gitu kan. Tapi ada inspirasi nggak atau role model gitu siapa kira-kira? Jujur kalau aku pribadi, aku lebih seneng itu ngeliat ke kutur-kutur yang di luar. Jadi kayak catwalk, justru baju-baju yang aku kayak gini. Aku suka sama Rihanna cara bajunya, tapi apa iya bisa aku pakai di Indonesia? Ya, kan nggak mungkin gak gitu. Mungkin maksudnya dong. Aku jadi tidak menyadur maksudnya Beyonce atau apa gitu kan dipakai tiba-tiba di sini. Tiba-tiba pakai baju yang belakang punggungnya sampai ke bawah kan? gitu. Kan? Gitu kan nggak mungkin. Jadi kalau aku lebih senang yang memang aku nyamannya itu dengan sesuatu yang memang harus tertutup, tapi sebagian ini juga kan tak ada masalah gitu dong. Gitu kan. Jadi tak ada masalah mau gitu kan. Jadi kalau aku lebih senang yang untuk yang catwalk tuh, untuk yang baju-baju desainer luar. Aku inspirasinya dari situ dari sih. Sana ya. Kayak gitu. Selain nyanyi, apa kesibukan selfie yang lain? Yang lain, alhamdulillah akhirnya aku terpilih pada saat itu 2017 sama Mas Ernest Prakasa, stand up komedian yang sekaligus sutradara dan penulis hebat itu, alhamdulillah bergabung di Susah Sinyal ini, film Susah Sinyal ini berperan sebagai Siti. Di sana 3 scene apa 4 scene gitu, aku disandingkan sama aktor dari Malaysia, Che Kim Wah, dan ini masuk box office ditonton sama 2 juta penonton. Perannya jadi apa waktu itu? Siti itu memang penyanyi dangdut. Oh iya. Iya kan, memang nyarinya penyanyi dangdut pada saat itu. Saya pernah nonton tapi udah lama banget sih itu. Iya 2017. 2017 ya. Jadi ini dan itu syutingnya di Sumba pada saat itu. Sumba NTT. Iya. Sumbar itu mah. Sumba. Ini Susah Sinyal. Terus yang kedua
Yowis Band yang mensutradari Mas Fajar Nugras. Iya, iya, iya. Ini bersama Joshua, terus Brandon dan lain-lain. Bayu Skak ya, YouTubers juga. Tetap di sini juga sebagai penyanyi dangdut saking kecintaan ya kan, iya, The iya, iya. Icon. Di sini pun 2 scene 3 scene. Tapi alhamdulillah ditonton lebih dari 1 juta penonton yang Yowis Band, dan akan ada Yowis Band 2. Oh, ada lagi Yowis Band 2. Oh iya, sorry, Yowis Band 3, dan itu sudah syuting. Kemarin corona menggencar, selesailah kita syuting. Stop break dulu dulu, ya, break dulu. Terus ini sama Mbak Adina Wirasti. Ini pemeran utama di Susah Sinyal, dan ini juga ada Mas Ernest, istrinya Mbak Mera, Mbak Asri Welas. Dan itu Mas Fajar Nugras yang untuk Yowis Band sutradaranya. Dan nanti juga di bulan Juli ada film juga, aku main film lagi, tapi itu masih dirahasia. Nah, kalau sekarang kan lagi pandemi corona nih. Betul. Off air nggak ada, on air juga. Ya kan? Krik-krik. Nah, sekarang sibuk apa selain diam di rumah krik gitu? Iya kan? Akhirnya putar otak dong, Ya. haluan ini ya. Cece dari Sukabumi itu harus cascus gitu kan. Harus tetap ini ya, berkarya gitu, Iya kan? berbisnis. Betul. Jualan apa? Kalau baju, aduh saat pandemik orang malah ngirit-ngirit. Apa yang orang nggak bisa berhenti? Oh, makanan. Oh, metong. Orang nggak makan, Metong. kan? Ya kan? Nggak nage ya. Nah, Iya. jadi, tapi aku mau jualan makanan apa? Aku ada resep andalan satu, tapi ini kayaknya tuh bungkusnya ininya ribet dan segala macem gitu kan. Akhirnya dilalah tercetuslah gyoza. Why? Kunaon? Kenapa Iya, kenapa gyoza? Gyoza itu apa? Gyoza itu adalah kudapan santapan cemilannya orang Jepang. Namanya itu adalah gyoza. Di Cina juga ada sebetulnya seperti dumpling. Nah, kalau Jepang itu namanya gyoza. Tapi saya lebih condong ke Jepang karena aku seneng yang Japanese food. Terus dari cara masaknya juga berbeda. Mungkin kalau yang dumpling itu ya di steam, terus direbus. Kalau yang membedakan gyoza dengan dumpling yang lain-lain itu, jadi dia biasanya orang Jepang itu lapar. punya sisa dumpling. Nah, sama dia itu dipanggang. Jadi bawahnya itu crispy, atasnya itu tetap steam. Kalau yang dumpling yang lain mungkin ya di steam aja gitu kan. Dan aku pergi ke restoran cus, makan cuma 4 biji, harganya 50.000, mahal ya. Oh iya bener. Wassalam Udah gitu kan. masih pengen gitu, udah habis gitu. Akhirnya aku mencoba bikinlah di rumah. Belum nonton YouTube, gaya-gayaan aja, beli aja dulu kulitnya, dalamannya nggak tahu. Akhirnya karena ada dorongan keinginan, aku suka makanan ini. Terlahir dari suka, akhirnya ingin tahu. Akhirnya aku lihat YouTube. Oke, tuh kayaknya orang Indonesia harus diselaraskan. Kita orang senang pedes, kalau bumbunya orang Japanese belum tentu masuk. Biasalah kreativitas penyanyi, saat nyanyinya tidak dilajukan, dimasukkan ke makanan. Goyanglah tuh langsung dapur. Oh, dapur. Ya kan? Goyangnya di dapur ya. Di dapur. Oh, iya, semua, iya. jadi goyang kan. Selain dapurnya itu goyang, ininya. Iya, otaknya Biasa kan kita juga. gini kan, kalau ini sekarang ininya langsung, oh ini harus gini. Diputar. Iya, jadi aku berpikir bahwa, tapi kan makanan itu sebenarnya lebih riskan karena itu menyangkut orang banyak. Betul. Tiba-tiba amit-amit ada apa-apa, sakit perut atau segala. Cus. Serem kan? Nah, jadi akhirnya gyoza, terus awalnya tuh sama teman dulu. Coba deh aku pesen gitu kan. Dan kalau gyoza kan kecil, sekali pesen 30. Lumayan ya. Enggak, 30 biji. Oh, 30 biji. 30 biji, dan ini kan handmade. Ini dikerjakan oleh tangan, jadi dirempel. Nah, di situ dari gyoza aku belajar sabar. Dari gyoza aku... Tangan selfie sendiri? Iya dong. Ini, aku juga kalau bikin gyoza begini. Cincinnya, gitu ya? enggak cincinnya. Oh, cincinnya. Ya, jadi ini cita rasa juga dari sini. Jadi oke, maksudnya gyoza ini adalah salah satu makanan favorit aku yang akhirnya aku coba lempar ke pasaran dengan kreasi aku. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu cuman dijual di Instastory aja, Dan itu pun sistemnya pre-order gitu, cuman Selasa sama Jumat. Dan itu bisa sampai aku bikin 500 pieces. Dan itu semua orang reviewnya alhamdulillah bagus. Dan ini yang membedakan dengan gyoza-gyoza yang lain. Oke lah ya, tinggal minyak wijen apa begitu biasa. Langsung ini ada dibawa. Ya. Ini adalah Mama Gyoza by Selfie Nafila. Kalian bisa follow Instagramnya di @mamagyoza. Ini adalah sambal para dewa dan sambal ancaman juga teror. Apa namanya, teror? Sambal teror, karena ketika
Karena ketika kamu menyocol sambal ini, aku mengancam mulut dan menteror ingin lagi dan lagi, Mo. Oh gitu maksudnya ya, Iya berasa dong. diteror pengen lagi gitu. Iya. Luar Karena biasa. ini emang nagih. Ini harus dicicipin ini. Iya, buka aja, Mo. Iya, Nak. Buka. Sekarang. Banyak yang mau nanti, Oh, ntar gitu gue ya. nggak kebagian, ntar aja ya. Jadi si Mama Gyoza ini dan yang pasti yang membedakan dengan yang lain, ini no bahan pengawet, Mo. Oh, Nggak bisa berapa pakai- hari? Kalau freezer bisa 1 bulan. Oh gitu, wah. Ini bisa kan- berarti luar kota bisa dikirim ya? Kan aku jualannya frozen food, tapi sebenarnya sekarang aku jualan yang ready to eat juga, jadi udah bisa masak. Orang kan ada juga yang nggak bisa masaknya nih, gitu kan. Tapi ini memang sambal, ini sambal parah sih ini. Ini sih. Pedasnya parah? Parah. Jadi ada yang bilang sambal teror, sambal ancaman, terus ada juga ini sambal para dewa. Karena ini Oh. dimasaknya juga, bahan-bahannya premium, Mo. Oh gitu. Pakai olive oil, semuanya sehat. Jadi no micin-micin. Oh jangan pakai micin. Jadi ini anak-anak pun alhamdulillah ini udah Aman ya? marketnya itu dari anak-anak sampai lansia pun Oh, makan. lansia, jangan Iya. ke sana. Ada juga gitu. Makanya lansia, jangan. Jadi Mama Gyoza, bayangkan di 5 star ya, di restoran bintang 5, 4 biji aja 50.000 tax and service, ya ini kan? ada? Belum keluar parkir, bayar lagi, Oh, Mo. iya. Bensin lagi. Parkirnya kalau valid itu 50.000 buat parkir doang. Iya kan, belum lagi susah kalau pakai OVO krak-krik Iya, gitu kan. iya, ribet. Ini udah pesan dan ini harganya pasti lebih reasonable, lebih murah daripada murah, di ya. restoran. Tapi harganya bintang 5. Nggak percaya, buka sekarang. Kita buka dulu. Tuh, udah aku tag Instagram. Sumpah enak banget. Ini gyozanya ngeunah pisan, apalagi lagi panas-panas gini dimakan ya. Coba, ayo. Dapat kiriman Mama Gyoza dari Teh Selfie. Enak banget. Makasih banyak, Teh. Wah. Ini datang-datang masih anget ya. Kita coba. Ini bener ya, kalau gyoza tuh kayak ada garing-garingnya gitu di bawahnya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Aduh. Kalian bisa langsung add Mama Gyoza. Kita buka Bisa langsung. nggak mau bukanya kalau ini kalau makanan mahal? kalau mau buka saya jangan ditanya. Nah, tuh. Uh. Jadi ada yang rasa jangan mau. ada yang rasa daging sama ada yang rasa beef sama ayam udang. Jadi ayam udang di mix gitu, Ini Mo. gyoza. Mama Gyoza by Selfie Nafila. Ini boleh langsung dicomot di Coba deh, coba dulu diangetin satu dulu deh. enggak? Ya kalau ini udah boleh masuk microwave, bisa langsung, juga. langsung makan gitu boleh bisa ya. dipanasin juga Kita bisa. dicobain dulu. Makan deh. Enak ya, Mo? Ini sambal ancamannya belum ya, Mo? Ntar ya. ngomong Emang mengancam ya. Baik. Enak banget ini. Beneran ya? Nggak res. Tenang, gue sisain, tenang. Nah, selain Mama Gyoza ini, ada bisnis lain juga katanya. Ada. Apa tuh? Berbau-bau dengan bunga karena memang Selfie pencinta bunga. Jadi memang di rumah itu selalu kayak acara-acara besar sudah pasti. Tapi kadang-kadang kalau udah sumpek, udah bener-bener kayaknya bosen dan segala macam, beli aja bunga. Itu udah kayak fresh lagi. Nah, bunga yang paling favorit itu anggrek bulan yang putih sama sedap malam sama lili putih. Itu adalah 3 bunga favorit Selfie. Oh, kenapa Nah, pilih bunga anggrek gitu? Kenapa pilih bunga anggrek? Karena gini, bagi beberapa orang yang suka bunga, bunga itu kan mahal ya, gitu kan. Apalagi bunga-bunga yang import, gitu kan. Terus Apalagi kan kita, bunga bank. ya kan. Apalagi bunga desa, Bunga deh. ya kan. Iya. Bisa. Langsung beli dong, Mo. Iya. Beli itu bunga, mahal dong. Maksudnya nggak yang 1.000-2.000. Nah terus dinikmatin cuman seminggu lah kurang lebih. Kok kayaknya aduh hilang deh uang. Nah kenapa Iya. aku memilih bunga anggrek bulan ini? Karena memang itu tahan lama. Apalagi kamu udah bisa ngerawatnya dengan tanah dan segala macam. Itu bisa sebulan, 2 bulan dan juga 3 bulan gitu loh. Jadi kenapa aku memilih? Karena aku mencintai bunga ini. Karena memang favorit aku warna putih ya. Aku pilih anggrek bulan ini. Jadi orang-orang yang beli pun happy dengan kamu membayar istilahnya itu agak mahal, tapi kamu bisa menikmati bunga itu lebih dari 1 bulan kalau kamu merawatnya dengan baik. Jadi nggak cuma sehari 2 hari terus buy gitu. Dan itu balik lagi
passionnya aku ada di situ. Jadi aku selalu ingin membuat sesuatu yang aku bisa dan ada wawasan di situ. Jadi lebih harmoninya, flow-nya enak. Iya, kayaknya berbakat sekali menjadi pengusaha gitu. Apa iya. mungkin mau beralih profesi gitu, jadi pengusaha selain penyanyi? Enggak, itu pilihan hidup aku. Aku harus jadi ibu, itu bukan harus dipilih, tapi itu adalah kebutuhan hidup aku. Aku harus menjadi ibu, itu udah pasti nggak bisa diganggu-gugat kan. Terus sebagai penyanyi, dari situ hobi menghasilkan uang itu menjadi kebutuhan kita untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, maupun jualan mama gyoza ataupun itu si orchid aku gitu. Dan Selvi ini adalah seorang single mom, ya kan? Terus gimana sih cara membesarkan si kecil itu? Membesarkan, kita pasti nggak bohong, itu adalah double pekerjaan buat aku ya, karena dimana aku harus jadi good, jadi harus apa ya, sometimes aku jadi angel, kadang aku jadi yang jahatnya juga, in a good way, maksudnya jahatnya itu jahat yang harus agak keras terhadap anak. Jadi memang kalau dibilang sedikit ekstra iya, tapi apakah enjoy atau apa, balik lagi, kadang gini, Allah itu memberikan rezeki itu orang berbeda-beda. Iya, betul. Dan alhamdulillah aku dikasih anak itu yang super duper sangat mengerti di usia dia yang mau 12 tahun. Dia sopan santun dan dia juga mengerti akan ibunya berperan ganda di sini sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Gitu. Jadi apa ya? Aku merasa bahwa dengan dukungan dia, support dia yang begitu luar biasa terhadap saya jadi merasa nggak beban, tapi saya ingin memberikan yang terbaik jadinya gitu. Jadi ketika saya fail atau merasa bahwa kayaknya aku belum memberikan yang terbaik, aku merasa ada yang kurang, kayaknya aku harus lebih lagi, bagaimana caranya gitu. Itu karena anakku sendiri gitu. Bukan karena aku, iya gue harus jadi yang terbaik atau apa segala macam gitu kan. Dan gue Wonder Woman, enggak juga ada juga capek, namanya perempuan ada juga. Tapi karena dukungan support dari si anak aku itu dan juga dan dia pun apa ya, kayak feedbacknya ke aku seimbang, dan dia pun benar-benar memberikan kasih sayang luar biasa, kebayar mau semuanya. Kebayar semuanya. Kebayar sudah benar-benar gitu. Dan kalau misalnya ada 3 pilihan nih, pilih pengusaha, penyanyi atau ibu, pilih yang mana? Semuanya aku pilih. Semuanya, ya. Jadi ibu terus nggak kerja gimana kasih makan mau? Ya kan? Jadi itu adalah kebutuhan dan nyanyi pilihan juga hidup. Tetap. Semuanya kalau bisa juga. apapun, iya dong. Jadi ini juga untuk ya apa teman-teman yang lain gitu kan, apalagi di masa pandemik seperti gini, ini sebenarnya kayak pelajaran buat kita bahwa nah ketika sesuatu itu diambil zruk gitu kan, terus mau ngapain, nah ini tadi gitu, kita harus persiapkan bahwa harus bisa jadi apa aja, harus bisa apa aja, dan itu pasti bisa kalau mau belajar. Gitu. Yang paling prioritas Selvi itu apa sih? Sekarang prioritas ya menjaga kesehatan keluarga lah, kalau sekarang ya, kalau itu maksudnya karena mamaku udah sepuh gitu kan, jadi sekarang lagi di tempatku, jadi itu yang ya prioritas bahwa mereka harus sehat dulu, terus anakku harus sehat ya prioritas sebenarnya apa ya, prioritas dalam kehidupan untuk saat sekarang ya membantu pemerintah inilah untuk kita segera menyudahi corona ini, memutus tali rantai dari gitu. Penyebaran corona ini. Untuk sekarang sih itu ya. Sehat kan, sehat dulu, dan positif deh. Karena kalau kita stres apa segala macam sekarang malah udah tambah drop ya. Aduh lihat tabungan, gitu kan? Ya nggak sih? Udah relax aja, udah goyang itu dapur sudah. Nama anaknya Selvi itu siapa sih? Mikala Saka Pandia Hamada Kusuma. Oh panjang sekali ya. Panjang. Panggilannya? Kasihan dia kalau tulis gitu. Kakak. Sesimpel itu ya. Mikala Saka Pandia Hamada. Hamada. Mikala ini dari Mikail. Saka itu kan satu keutuhan ya. Pandia itu bijaksana. Hamada itu dari Muhammad. Kalau Kusuma itu ya dari bapaknya. Mikala kalau satu kata buat aku sih anugerah dalam kehidupan aku yang luar biasa. Dia yang apa ya, aduh aku nggak bisa menggambarkan sih. Kadang-kadang mungkin ada sebagian orang atau mungkin ya family juga lah, mama kadang saya terlalu keras atau segala macam gitu kan. Tidak ada yang tahu hati ibu di dalam dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Aku ketika misalkan dia tidur ataupun aku melihat dia lagi bukan sesuatu yang kita lagi berinteraksi, aku melihat bahwa
subhanallah, Allah itu memang mengirimkan sesuatu itu memang sesuai yang kita butuhkan. Mungkin dengan keadaan saya sebagai perempuan yang harus berperan ganda, harus yang bekerja, harus yang menjadi ayah juga, tapi Allah memberikan anak yang begitu luar biasa, yang begitu pengertian, nggak pernah minta apa ya, nggak pernah yang aneh-aneh gitu anaknya, nggak pernah yang neko-neko. Apa sih rencana Selfie ke depan? Rencana aku, nah ini tadi flashback lagi yang Kerimo bilang bahwa apa sih yang belum yang menyesali apa segala macam. Bukan penyesalan, yang aku pengen buat sebetulnya adalah yang sekarang ini gitu. Mungkin semangatnya baru muncul di 2020 ini. Jadi aku ingin punya bayi, dalam artian tuh bayi yaitu lagu yang memang aku create secara aku, bukan selfish ya, tapi stylenya atau keinginan yang dari dalam hati, yang ini project nothing tulus gitu. Jadi jadi kayak aku lakuin ini, aku suka dengan yang selfie banget gitu yang ya. selfie banget gitu. Ini style aku, bukan mengikuti pasar yang sekarang lagi happening apa dan segala macam. Ini adalah aku, ini adalah Selfie Nafilah, asli nama dari orang tua. Karya sebenarnya yang akan ditunjukkan adalah ini gitu. Dan jadi ini lagu juga ada prosesnya gitu, proses panjangnya juga ya. Itu tadi aku pengen ngeluarin single dan insya Allah nanti Selfie akan launching di dalam waktu terdekat. Dan ini pun sekaligus menambah titel dalam kehidupan aku sebagai produser untuk single aku sendiri. Luar biasa ya. Kenapa memilih jadi produser sendiri? Ya itu tadi gitu, aku mikir ke depannya, panjangnya. Oke, saya sebagai penyanyi, 80 tahun ya masih nyanyi juga kan, enggak kan? Tentu, ya. Sebenarnya ini bukan act like aku sebagai produser, tapi ini sambil belajar juga. Karena aku melihat bahwa ada sesuatu yang menarik nih di anak aku, mungkin aku bisa produserin anak aku, atau mungkin aku juga bisa nanti bertemu dengan talenta-talenta yang baru. Ketika ini untuk masa depan aku sih sebetulnya, lebih ke ini adalah dunia aku, ini adalah kecintaannya aku. Ketika aku mungkin sudah stop bernyanyi, tapi aku tetap bisa memberikan karya lewat penyanyi-penyanyi generasi-generasi baru yang bisa aku produksi. Nah, lagunya udah jadi? Sudah jadi. Bisa dibocorin nggak sih? Aduh, jangan. Jangan dulu ya. Dan ini lagu dahsyat banget deh. Dahsyat banget dari penciptanya juga sudah dahsyat. Penasaran juga Bers ya. Jadi ini penciptanya pun tidak biasa. Oh, luar biasa juga. Dan ini lagu memang diendap sejak 8 tahun yang lalu. Oh, udah lama persiapannya. Diendap ini ya. Ini dikarbit dulu. Kalau kayak wine itu makin lama itu. Oh, kan gitu. Warnanya lebih bergensi gimana gitu kan. Dibikin seperti itu ya. Jadi ini benar-benar mewah, bikin mahal, rasanya bikin lama, makin lama diendap makin bagus gitu ya. Jadi ini memang berbeda dari yang nyiptainnya juga sudah berbeda dari aransemen dan lainnya. Dan ini boleh dibilang ini memang saya, ini memang Selfie Nafilah gitu. Dan dari judul lagu itu pun saya yang menentukan, Selfie yang menentukan. Judul lagunya juga nggak boleh bocorin. Nanti aja. Gitu. Wah, bikin penasaran. Boleh kasih tahu nggak? Jangan ya. Terserah sih ya. Jangan dulu ya. Oh, jangan dulu katanya. Rahasia. Biar dia datang lagi ke sini. Harus. Datang lagi ke sini. Jadi tunggu aja, Bel. Kalau lagunya belum bisa dibocorin, kira-kira launchingnya kapan nih? Insya Allah bersama Hobers dong kita akan. Oh iya kan. Kita berkolaborasi. Iya, insya Allah di bulan Juli. Bulan Juli? Di bulan Juli akan lajukan di Hobers. Insya Allah kita akan bikin sesuatu ya. Iya, insya Allah di bulan Juli nanti kita akan merilis single yang spektakuler. Kita akan bombastiskan, Mo. Iya, lagu yang paling hits nanti di 2020. Bisa jadi nanti kita akan bikin juga lombanya juga. Nah, iya benar ya, kan? Kita bikin lomba ada hadiah spesial nanti kan. Ada bingkisan ya kan, dikasih lagi gyoza. Makan gyoza makan lagi. Mama gyoza. Iya. Apakah Selfie sudah merasa kalau Selfie itu udah sukses? Sukses itu artinya luas ya. Kadang-kadang batas kesuksesan tuh untuk sesuatu kayaknya nggak ada deh menurut aku ya. After sukses pasti
bikin lagi sesuatu yang lebih sukses. Mungkin gini, kata sukses buat aku adalah di mana kita sudah berhasil menikmati setiap proses yang kita jalani dari nol. Di mana kita menikmati, kita belajar, menurut aku itu adalah kesuksesan dalam hidup. Ketika kamu denial, ketika kamu merasa di dalam proses itu tidak dinikmati, tidak dipelajari dengan baik, itu udah kedepannya udah pasti berantakan gitu. Jadi kesuksesan menurut aku adalah bagaimana kamu bisa belajar dari kehidupan atau kesalahan-kesalahan yang kita buat. Terus proses dari perjalanan karir atau pendewasaan dan lain-lain, ya itu bagian dari kesuksesan kalau menurut aku ya. Jadi nggak ada tuh patokan kalau sekarang dibilang enggak, aku masih terus berjuang, mencari ya. Apa yang harus aku bisa lakukan. Dan mungkin beda konotasinya, kalau dulu kan untuk kita, kalau sekarang tuh untuk orang lain, dan mungkin manfaatnya juga banyak juga untuk orang lain gitu. Oke, Obers, banyak sekali inspirasi yang bisa didapat gitu dari seorang Selvi. Dan juga mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik itu penyanyi-penyanyi baru gitu, pesan-pesan yang harus dilakukan sebagai penyanyi. Apa ya, kalau buat aku pribadi gini, ketika kamu punya mimpi ingin menjadi artis atau menjadi penyanyi, jangan pernah membayangkan sesuatu yang glamorousnya dulu, karena itu nggak akan dapat ketika kamu ini nggak naik anak tangga 1, 2, 3. Udah pastilah belajar, udah pasti disiplin, udah pasti kamu harus tetap menggali setiap hari, belajar dan lain. Dan yang paling penting harus tetap humble ya, harus tetap menjaga silaturahmi dengan siapapun, menjaga hubungan baik dengan siapapun. Jangan neko-neko, jangan kaget masuk ke kehidupan penyanyi yang begitu spektakuler, langsung jreng, pindah haluan. Tetap rendah hati, tetap menginspirasi bagi banyak orang, tetap berkarya. Itu tadi yang salah satu yang saya harus belajar, bahwa jangan pernah berhenti. Karena kita bagian dari yang bertanggung jawab atas industri musik di Indonesia gitu. Jadi terus bikin sesuatu dan konsis dan punya personality yang kuat, jati diri yang kalau menurut kamu itu adalah yang paling cocok dan yang ternyaman dan yang terbaik. Kadang-kadang di dunia hiburan begini kita harus ngikutin feeling juga. Belum tentu istilahnya kita masukan dari orang begini dan segala macam. Jadi harus punya pendirian juga sih. Jadi itu mencakup semuanya, yang itu insya Allah akan menjadi satu kesatuan yang kita menjadi pribadi yang kuat. Karena memang sebagai artis itu kalau kita nggak punya mental yang kuat udah pasti akan kelibas. Karena yang berdatangan muncul, tapi yang konsis dan yang punya kepribadian yang matang dan punya kekuatan dalam dirinya, entah itu dari personality dan lainnya, itu akan tetap bertahan. Akhirnya seleksi alam ya akan hadir dalam dunia hiburan itu sendiri. Jadi gitu tuh. Jadi yang kuat-kuat deh. Kuat-kuat ya, buat yang pendatang baru yang masih belajar, kita tuh harus terus kuat dan terus berjuang gitu. Jangan punya mental cemen aja pokoknya, dan harus semangat. Dan harus jangan kebanyakan ininya harus banyak tutup ini. Jangan kebanyakan mikirin netizen. Iya, terus juga jangan orang ngomong ini didengerin, ngomong kiri kanan gitu ya, nggak boleh ya. Luar biasa Selvi Nabila, banyak sekali inspirasi yang didapat dari seorang Selvi Nabila. Terima kasih Rimo. Selvi Nabila. Selvi Nabila, ya Rimo kan? Suka agak cadel ya kalau ketemu sama aku. Suka agak grogi memang. Terima kasih banyak udah datang Joba Radio. Terima kasih Nanti kita undang lagi. Tampil di TV nasional dalam sebuah talent show besar adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Selesai acara, pesta selesai. Perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Menggapai mimpi menjadi bintang bukanlah sebuah perlombaan lari sprint atau cepat. Menggapai bintang adalah sebuah lari maraton, panjang dan melelahkan. Terkadang Anda berada di depan dan terkadang Anda tertinggal di belakang. Perlombaan belum selesai sampai Anda tiba di garis finish. Saya DJ Rimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rimo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah Obers.